Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Jadi di pembahasan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang politik. Tapi politik apa sih? Nah, jadi kali ini aku akan membahas tentang politik identitas. Pasti ketika mendengar politik identitas, kalian langsung mengarah ke Pilgub DKI Jakarta 2017. Emang sih dalam Pilgub 2017 ini sangat kental dengan yang namanya politik identitas. Kita harus tolak politik identitas. Politik identitas itu artinya politik yang didasarkan pada upaya menghegemoni kekuasaan melalui identitas primordial. Identitas primordial itu agama, ras, suku, dan sebagainya. Nah itu kita harus tolak karena kita politik inklusif kosmopolit yang kita anut. Keislaman kita begitu. Dari dokumen-dokumen sidang-sidang, muktamar, NU, rapat pimpinan, statement-statement kan pernyataannya itu, dan itu yang dibutuhkan oleh Indonesia. Nah teman-teman, setelah menonton video tadi pasti teman-teman bertanya, politik identitas itu seburuk apa sih? Atau politik identitas itu ada baiknya? Kita bahas sekarang. Seiring dengan reformasi kehidupan masyarakat, Indonesia ini menghadapi tantangan seperti maraknya politik identitas yang menekankan identitas dan simbol kelompok tertentu. Untuk menghadapi pengaruh politik identitas dalam pemilu di Indonesia ini merupakan fenomena yang berkembang seiring dengan dinamika politik di negara yang majemuk dan multikultural ini. Jadi, apa sih sebenarnya politik identitas? Lalu apa aja definisi politik identitas nih teman-teman? Nah, politik identitas itu menguat statement suku, ras, agama demi sebuah dukungan politik. Lalu ciri-ciri politik identitas itu apa? Ciri-cirinya adalah menggunakan simbol suku atau agama yang digunakan untuk program yang ditawarkan oleh suatu calon di pemilihan nanti. Lalu apa aja sih pemicu-pemicu politik identitas? Yang pertama itu ada persaingan ketat nih teman-teman. Lalu yang kedua ada polarisasi suku dan agama mayoritas. Teman-teman pasti paham kan dengan hal-hal yang aku sebutkan tadi. Politik identitas yang paling menonjol yaitu dalam pemilu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, di mana isu agama dan etnis menjadi elemen kunci dalam kampanye dan debat politik. Pemilihan gubernur menunjukkan bagaimana politik identitas dapat memecah belah masyarakat dan menciptakan polarisasi. Permasalahan ini juga berbahaya teman-teman. Ini juga bisa berdampak pada persaingan politik dalam negeri, di mana perasaan identitas seringkali digunakan untuk mendapatkan dukungan dari kelompok tertentu, bahkan dengan resiko mengorbankan persatuan dari kelompok tertentu. Politik identitas dapat memperkuat kohensi kelompok, namun fenomena ini juga berdampak negatif terhadap demokrasi. Penggunaan politik identitas sering kali berujung pada eksklusivitas, diskriminasi, dan marginalisasi kelompok lain. Terlebih lagi, politik identitas dapat melemahkan esensi politik yang seharusnya didasarkan pada isu-isu politik seperti visi dan program aksi. Pemilihan mungkin lebih cenderung memilih berdasarkan identitas bersama dibandingkan kemampuan atau kualifikasi kandidat. Oleh karena itu, politik identitas pemilu di Indonesia merupakan tantangan besar bagi upaya mencapai demokrasi yang sehat dan inklusif. Memahami keberagaman dan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan adalah kunci nih teman-teman untuk memitigasi dampak negatif politik identitas. Pada politik praktis, identitas seringkali digunakan yang jauh dari nilai persatuan dan kesatuan. Digunakan sebagai alat politik untuk meraup suara dalam pemilu, mendapatkan dukungan massa maupun dalam rangka tujuan politik untuk memisahkan diri dari NKRI. Pada pemilu 2024, politik identitas akan kembali memainkan peran penting melanjutkan tren pemilu sebelumnya yang berkembang seiring dengan diversifikasi masyarakat Indonesia seperti pemilu daerah DKI 2017 dan pemilu 2019, baik dari segi agama, suku,
maupun golongan sosial. Kandidat dan partai seringkali mengekspoliasi perbedaan identitas ini untuk mendapatkan dukungan dari pemilihan yang memiliki identitas serupa. Hal ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, teman-teman, tapi juga dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, di mana statement lokal seringkali ditekankan. Nah, pemilu 2024 bisa menjadi lebih kompleks karena meningkatnya penggunaan media sosial sebagai platform utama penyebaran narasi politik identitas. Media sosial memfasilitasi penyebaran pesan-pesan yang menimbulkan pertanyaan tentang agama, etnis, atau kelompok tertentu. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang politik identitas. Jadi, teman-teman yang penasaran dengan politik identitas, sampai bertemu di minggu depan untuk pembahasan tentang politik identitas lebih rinci lagi terhadap dampak mahasiswa ilmu komunikasi 2024. Dadah!